Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video kali ini seperti biasa kita akan membahas soal STS, PTS, dan UTS, sumatif tengah semester, atau biasa disebut juga dengan penilaian tengah semester. Semester 2 sekolah dasar. Nah, ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kelas 5 kurikulum Merdeka. Oke, sebelum lanjut silahkan like, comment, and share jika berkenan. Dan jangan lupa subscribe-nya. Lanjut nomor 1. Nomor 1, tidak lama lagi Atika akan berulang tahun yang ke-17. Nantinya Atika akan mengurus dan menerima sebuah KTP. Kepanjangan dari KTP adalah A. Kartu tanda pegawai, B. Kartu tanda penduduk, C. Kartu tes penduduk, dan D. Kartu tertulis penduduk. Nah, KTP ini kepanjangan dari, ya benar, jawabannya adalah yang B. Kartu tanda penduduk. Nah, KTP ini kita kalau sudah berumur 17 tahun. Kalau di bawah 17 tahun itu belum ada KTP-nya. Biasanya KIA-nya. Nah, lanjut yang nomor 2. Penulisan akronim yang tepat di bawah ini adalah apakah A. Puskesmas, B. Pemilu, C. Undip, dan D. UNS. Jadi yang paling tepat akronimnya itu jelas Puskesmas. Jawabannya adalah yang A. Itu merupakan penulisan akronim yang tepat. Nomor 3. Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kalimat tersebut merupakan jenis kalimat titik. A. Fakta, B. Opini, C. Ajakan, dan D. Perintah. Nah, setiap kemerdekaan Indonesia itu diperingati tanggal 17 Agustus. Itu merupakan kalimat. Nah, jawabannya adalah benar, adalah fakta. Fakta ini kenyataannya sesuai dengan hari kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus. Nah, lanjut soal nomor 4. Kalimat berikut yang termasuk opini adalah A. Usiaku dan adikku berbeda 3 tahun. B. Tembok kamarku berwarna biru langit. C. Sebaiknya selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Dan D. Kami belajar menggunakan laptop ataupun HP. Ya, jawaban tepat ini ya, sebaiknya selalu mencuci tangan itu merupakan opini, pendapat. Kalau fakta ini selain opini A, B, dan D. Yang opini adalah yang C. Oke, soal berikutnya nomor 5. Nah, ini perhatikan paragraf untuk soal nomor 5 dan 6. Udara di Bogor terasa dingin. Kali ini dinginnya melebihi hari-hari sebelumnya. Dinginnya suhu udara di Bogor mencapai 24 derajat Celcius. Data tingkat suhu udara ini terdapat di papan informasi pengukur suhu di jalan-jalan besar di Kota Bogor. Nomor 5. Kalimat opini pada teks tersebut ditandai dengan nomor. Nah, ini yang mana kalimat opini? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Jadi jawaban paling tepat adalah yang opini ini udara di Bogor terasa dingin. Terus
Kali ini melebihi dari hari sebelumnya. Ini jawabannya yang opini. Jawabannya adalah A. Dinginnya suhu ini 20 derajat fakta. Ada pengukurnya. Terus terdapat di papan informasi ini merupakan, udah jelas ini. Fakta berarti 3 dan 4 ini. Sambungan dari nomor, kalau ini opini, kalau dan ini fakta. Fakta ini 3 dan 4. Opininya 1 dan 2. Oke, soal berikutnya nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Kalimat iklan yang tepat sesuai gambar di atas adalah A. Kurangi pengeboran air tanah. B. Satukan daratan dengan lautan. C. Bumikan laut agar pohon tumbuh subur. Dan D. Hijaukan bumi untuk masa depan kita. Nah, jawaban paling tepat adalah benar, itu hijaukan bumi demi masa depan kita. Jawabannya adalah yang D. Ini sesuai dengan gambar, jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 8. Ini. Ya, sorry, kita geser ke sini. Oke, nomor 8 ini. Iya. Berikut yang bukan termasuk jenis iklan adalah A. Iklan penawaran, B. Iklan ajakan, C. Iklan pengumuman, dan D. Iklan layanan masyarakat. Yang bukan jenis iklan, jawabannya adalah ya, bukan jenis iklan. Kalau iklan penawaran, ini iklan ajakan. Kalau ajakan ini biasanya di poster. Kalau iklan pengumuman, layanan masyarakat, dan penawaran ini termasuk dari jenis iklan. Yang bukan itu jawabannya adalah B. Iklan ajakan. Soal nomor 9 dan 10 ini. Perhatikan paragraf berikut ini untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Pembagian flora dan fauna di Indonesia didasarkan pada faktor geologi. Secara geologis, pulau-pulau di Indonesia bagian darat pernah menyatu dengan benua Asia. Sementara itu, pulau-pulau di Indonesia bagian timur pernah menyatu dengan benua Australia. Hal yang dibahas dalam teks eksplanasi tersebut adalah A. Pembagian hasil hutan Indonesia. B. Benua-benua yang dekat dengan Indonesia. C. Pembagian flora dan fauna di Indonesia. Dan D. Hubungan benua Australia dengan benua Asia. Jadi jawaban sesuai dengan teks eksplanasi ini adalah yang C. Pembagian flora dan fauna di Indonesia. Jawabannya adalah yang C. Nah, karena teks eksplanasi biasanya kalau dibahas itu di awal paragraf atau di akhir paragraf dan atau di keseluruhan kalimat atau paragraf ini. Pertanyaan yang sesuai dengan teks tersebut. Nah, ini. A. Apakah faktor geologis mempengaruhi jenis flora dan fauna? B. Mengapa pulau-pulau di Indonesia pernah menyatu? C. Apakah benua Australia dan Asia pernah menyatu? D. Apa pengertian flora dan fauna? Jadi jawaban paling tepat adalah ya, yang A. Apa faktor geologis mempengaruhi jenis flora dan fauna di sini? Berdasarkan faktor secara geologis. Nah, oke. Soal berikutnya nomor 11. Tujuan teks eksplanasi adalah A. Menjelaskan keadaan objek. B. Menjelaskan langkah-langkah dalam menghasilkan sesuatu. C. Menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Dan D. Menyajikan hiburan. Nah, tujuan teks eksplanasi ini merupakan itu menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Itu tujuan dari eksplanasi
yang ini tadi. Oke, soal berikutnya nomor 12. Menurut sejarah, perang terbesar di Indonesia adalah Perang Diponegoro. Penulisan kalimat di atas yang tepat adalah A. Menurut sejarah, perang terbesar di Indonesia adalah Perang Diponegoro. B. Menurut sejarah, perang terbesar di Indonesia adalah Perang Diponegoro. Dan D. Menurut sejarah, perang terbesar Indonesia adalah Perang Diponegoro. Ini semuanya sama, cuman dimana yang paling tepat, kalimat yang tepat di atas ini. Jawabannya adalah yang ada yang C. C ini benar. Menurut sejarah terbesar Indonesia, nah I besar dan P besar dan D besar. Kalau ini P ini salah dan ini perangnya kurang. Dan ini juga adalah salah, huruf kesir. Soal berikutnya nomor 13. Dilarang memegang kaca pembatas. Kalimat perintah tersebut berisi A. Larangan, B. Ajakan, C. Permintaan, dan D. Pemberitahuan. Nah, di sini udah jelas dilarang itu memegang kaca. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah ini merupakan kalimat perintah berisi larangan karena kita dilarang memegang kaca pembatasnya. Soal berikutnya nomor 4. Perhatikan kalimat berikut, jangan buang sampah di sini. Ayo bermain bersama. 3. Harap mematuhi peraturan yang berlaku. Mari kita menjaga kebersihan sekolah. Kalimat perintah ajakan ditujukan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Nah, kalimat ajakan ini dia mengajak, ada unsur mengajak kita. Ya, jawabannya ini jangan buang sampah, ini larangan. Ayo bermain bersama, ya benar ini ajakan. Harap mematuhi peraturan, ini peringatan. Dan mari kita menjaga kebersihan, ini ajakan. Jadi ajakan jawabannya adalah 2 dan 3. Mana 2 dan 3? Iya, 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini merupakan kalimat ajakan. Soal berikutnya nomor 15. Bahasa pada pengumuman yang baik adalah A. Baik, menarik, jelas. B. Panjang, lengkap, padat. D. Menarik maksudnya baik, tepat. C. Jelas, singkat, dan padat. Jadi jawaban paling tepat di sini iya benar. Pengumuman itu yang baik itu adalah jelas, singkat, dan padat. Memang baik, menarik, tapi biasanya itu kurang tepat dalam pengumuman yang baik. Jadi harus jelas, harus singkat, dan padat supaya mudah dimengerti oleh orang yang membaca atau mendengar pengumuman tersebut. Soal berikutnya nomor 16 ini. Teks berikut untuk menjawab nomor, ini kalau bahasa Indonesia ini pasti banyak yang seperti ini. Biasanya 16 sampai 20. Teksnya ini untuk menjawab 16 dan 17. Nah, diberitahukan ini kepada kelas 5 yang terpilih dalam sekolah grup vokal akan berkumpul di aula sekolah pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2024. Pukul 5 sampai selesai. Acaranya itu latihan bersama. Demikian pengumuman ini dan harap siswa dengan datang tepat waktu. Pertanyaannya, isi pengumuman tersebut adalah A. Pengumuman hasil seleksi siswa, B. Pengumuman latihan bersama, D. Pengumuman pendaftaran grup vokal, dan D. Pembentukan grup vokal kelas. Nah, ini sesuai dengan pengumuman di atas ini merupakan ya, itu acara latihan bersama. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini isinya acaranya ini yang paling penting kita lihat seperti itu. Soal berikutnya nomor 17. Kalimat yang dicetak miring pada pengumuman tersebut sebagai mana dia? Ini ya.
A. Kalimat pembuka, B. Kalimat penutup, C. Penjelas pengumuman, dan D. Isi pengumuman. Nah, ini sudah jelas, yang bercetak miring adalah yang ini, yaitu kalimat penutup dari sebuah pengumuman. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 8. Perhatikan kalimat berikut. Aku lahir di kota Solok. Maksudnya ini Solok. Perbaikan penggunaan huruf kapital kalimat di atas yang tepat adalah aku lahir di kota Solok, atau B, S-nya besar, A-nya besar. Kalau B, B ini sama ini ya, cuman bedanya tidak. Ini sama, A dengan B sama. Terus yang C sama, tapi S-nya beda ini. Berarti jawaban yang tepat adalah ya. Aku lahir di kota Solok. A besar, K besar, dan S besar. Itu jawabannya adalah yang D. Nah, ini juga pengumuman. Pengumuman ini diberitahukan kepada seluruh siswa kelas 5 SD Merpati yang akan mengikuti lomba menulis cerpen. Diharapkan siswa segera mendaftarkan diri paling lambat itu tanggal 20 Januari 2024 kepada Ibu Lucy dengan membawa surat izin orang tua. Terima kasih. Padang 1 Januari 2024, Kepala Sekolah Tami Wijaya MPD. Nah, di sini untuk soal nomor 19 dan 20. Pengumuman di atas berisi tentang A. Pemberitahuan lomba menulis puisi, B. Pemberitahuan lomba berpidato, C. Pemberitahuan lomba menulis cerpen, dan D. Pemberitahuan lomba mengarang. Nah, di sini sudah jelas mengikuti lomba menulis cerpen. Jadi jawabannya adalah yang C, itu pemberitahuan untuk lomba menulis cerpen yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Tami Wijaya MPD. Soal berikutnya nomor 20. Pernyataan yang tidak sesuai isi pengumuman di atas. Nah, adalah yang tidak sesuai, yang tidak cocok dari yang ini. A. Pendaftaran lomba paling lambat 25 Januari 2024. B. Lomba menulis cerpen diadakan pada 1 Januari 2024. Dan C. Peserta lomba diharapkan menemui Ibu Lucy. Dan D. Kepala Sekolah SD Merpati bernama Tami Wijaya. Pendaftaran lomba 25 Januari, benar. Sesuai, berarti lomba menulis cerpen diadakan pada 1 Januari. Salah, iya, bukan. Berarti 1 Januari itu menurut tanggal pengumumannya. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, kalau tidak percaya, kita lihat yang C. Peserta lomba diharapkan menemui Ibu Lucy. Benar. Terus kepala sekolah, ya benar ini. Jadi jawabannya yang tidak sesuai itu adalah yang B. Nah, lanjut yang esai. Esai ini kita cari pasangan untuk soal berikut. Mencari informasi pada mesin pencari dilakukan dengan memasukkan yang tepat. Masukkan apa? Ya, kata kunci. Berarti kita garis saja ini, bentar. Ini ke sini sebenarnya kan. Ini yang C. Ya, kita samakan aja warnanya. Ini untuk yang C, ya, seperti ini ya. Oke, benar. Iklan media cetak adalah media komunikasi yang bersifat tertulis. Jadi ini kita ubah warnanya yang kuning. Ini kuning sama kuning tertulis. Ya, benar. Seperti nanti siang akan turun hujan. Kalimat tersebut merupakan kalimat nanti, berarti opini. Dia masih berpendapat, bukan faktanya. Dan faktanya belum tentu nanti sore itu hujan. Hijau ke hijau, berarti opini. Kalimat yang menerapkan kejadian yang sebenarnya terjadi disebut, nah ini sudah jelas, fakta. Iya, sorry. Ya, ini ungu. Kalimat yang sebenarnya itu adalah fakta, bukan akronim.
Kependekan dari Rusaka itu anda jelas, ini jawabannya akronim. Ya, kita yang biru saja. Ya, ini akronim. Nah, berwarna ini cocoknya warna biru dan birunya seperti itu. Soal berikutnya nomor 26. Kepanjangan dari posyandu adalah, nah jelas posyandu itu pos pelayanan terpadu. Nomor 27. Kalimat yang berisi ungkapan, gagasan, atau pendapat seseorang disebut kalimat opini. Pendapat tadi misalnya nanti sore mungkin, mungkin tuh nanti sore akan turun. Nah, kalimat tersebut merupakan ini opini. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada teh pucuk. Pertanyaannya, jenis iklan di atas adalah iklan apa ini? Ya, ini iklan apa? Benar, ini merupakan iklan penawaran. Iklan penawaran. Sebuah iklan yang baik harus menggunakan yang singkat, padat, dan jelas. Harus singkat, terus padat, dan jelas, tanpa membingungkan orang lain. Ini. Soal berikutnya nomor 30. Penulisan sebuah kalimat selalu diawali dengan huruf kapital. Itu awal dari kalimat. Itu merupakan huruf besar atau huruf kapital. Perhatikan kalimat berikut. Pak Amir menjelaskan sejarah terjadinya perang besar. Penulisan yang tepat dari kalimat tersebut agar sesuai dengan penggunaan huruf kapital adalah ini benarnya ini dia. Pak Amir di sini aja. Nah, Pak Amir menjelaskan sejarah terjadinya perang Badar. Jadi P besar, A besar nama orang, P besar, dan perang Badar ini peristiwa terpenting. Tujuan dari sebuah pengumuman adalah untuk apa tujuannya? Jelas tujuannya memberitahukan orang, supaya orang tahu, Nah, intinya seperti itu. Kalimat perintah sesuai dengan gambar di atas adalah benar. Ya, cucilah tangan pakai sabun yang mengalir. Dengan air yang mengalir seperti ini. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke, sampai di sini adakah masih? Oh, ini dia. Oh, ini lumayan, ini tidak dibahas, nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Kita isi pengumumannya. Pengumuman ini itu di sini sajalah. Jawabannya itu adalah ini. Lomba baca dongeng puisi dalam rangka anak sedunia. Terus tanggalnya, lomba tersebut diadakan tanggal 20 nih. Caranya gimana? Cari di bacaannya di sini tanggalnya, terus lomba apa ini? Lomba baca dongeng dan baca puisi dalam rangka anak sedunia. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.